Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudia Ardiaswari dari kelas 3A2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis dan langkah-langkahnya. Subbab materinya itu yang pertama, hipotesis, yang kedua, dua macam kesalahan dan kekuatan pengujian, dan yang ketiga, prosedur dasar pengujian suatu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu yang perlu diuji dan harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan menurut Profesor Dr. S. Nasution, hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita amati dengan upaya kita bisa memahaminya. Hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal, seperti tidak adanya perbedaan, tidak adanya hubungan, dan tidak adanya pengaruh. Hipotesis nol dinotasikan dengan H0, maka theta sama dengan theta nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang mengandung pernyataan yang tidak menyangkal, seperti adanya perbedaan, adanya hubungan, dan adanya pengaruh. Hipotesis alternatif dinotasikan dengan H1, maka theta lebih besar dari theta nol. Yang kedua, theta lebih kecil dari theta nol. Dan yang ketiga, theta tidak sama dengan theta nol. Dua macam kesalahan dan kekuatan pengujian, yaitu kesalahan jenis 1 adalah kesalahan dengan menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol tersebut benar. Yang kedua, kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat dengan menerima hipotesis nol, padahal hipotesis tersebut salah. Prosedur dasar pengujian suatu hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Yang kelima, menarik simpulan dan mengambil putusan pengujian. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya, yaitu menentukan ke arah mana tanda uji pada hipotesis. Bila mana mengarah ke kanan, maka dilakukan uji sisi kanan. Bila H0, yaitu theta lebih kecil sama dengan theta 0, maka hipotesis alternatifnya theta lebih besar dari theta 0. Yang kedua, bila mana mengarah ke kiri, maka dilakukan uji sisi kiri. Bila H0, yaitu theta lebih besar sama dengan theta 0, maka H1-nya theta lebih kecil dari theta 0. Dan yang terakhir, bila mana mengarah ke salah satu arah, maka dilakukan uji dua sisi. Bila H0, yaitu theta sama dengan theta 0, maka H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Selanjutnya, menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Taraf nyata ini menunjukkan besarnya peluang menolak hipotesis 0, bila mana hipotesis 0 itu benar. Besarnya taraf nyata ini dinyatakan dalam satu bilangan yang menggunakan satuan persen, misalnya 10%, 5%, 1%, dan yang lainnya. Memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya, yaitu langkah berikutnya adalah menentukan statistik uji yang relevan dan daerah kritisnya. Terdapat banyak macam statistik uji, seperti uji Z dan uji T. Uji Z yaitu Z0 sama dengan theta dikurang theta 0 per sigma 0. Dan jika uji T yaitu T0 sama dengan theta dikurang theta 0 per sigma 0. Selanjutnya, menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai statistik ujinya. Nilai statistik uji dihitung berdasarkan nilai statistik sampel. Yang terakhir, menarik simpulan dan mengambil putusan pengujian. Tolak H0 bila nilai statistik uji jatuh pada wilayah kritisnya atau daerah penolakan H0, dan diterima oleh H0 bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya atau daerah penerima H0. Berdasarkan kriterianya, dalam pengujian hipotesis terdapat 3 besaran yang perlu diperhatikan, yaitu theta sama dengan nilai parameternya,
Theta 0 sama dengan nilai hipotesis. Hipotesis dan theta topi merupakan statistik sampel. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.